Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, mohon maaf saya berhalangan hadir pada sesi ke-12 hari ini. Dikarenakan saya ada keperluan teman-teman mengurusi seminar proposal S3 saya di UNJ. Jadi, saya membuat video recording untuk materi sesi 12 yaitu terkait uji chi-square, teman-teman. Nah, nanti untuk absensinya sendiri, saya akan lihat dari teman-teman mahasiswa yang mengumpulkan tugas ke alamat email saya yang tertera di web kuliah secara tepat waktu, yaitu di pukul 23.59. Oke, jadi yang melebihi batas waktu pengumpulan berarti saya anggap tidak hadir atau tidak saya absen, dan yang tidak mengumpulkan tugas ataupun latihan soal juga tidak saya anggap hadir. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian kalian boleh menggunakan fasilitas lab komputer UNAS yang di lantai 4 sampai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Kita kan jadwalnya dari jam 13.20 sampai 15.10 ya. Jadi silahkan kalian di rentang waktu itu boleh menggunakan lab komputer. Gitu ya. Oke, kita mulai aja ke materi teman-teman, yaitu terkait uji chi-square gitu ya. Walaupun di sini tulisannya chi-square, teman-teman, tapi dibacanya adalah kai. Oke. Nah, ini kan tulisannya chi ya, tapi kita dibacanya tetap kai deh, walaupun tulisannya chi gitu ya. Nah, apa sih uji chi-square? Uji chi-square itu berguna untuk menguji hubungan atau pengaruh dua buah variabel nominal dan mengukur kuatnya hubungan antara variabel satu dengan variabel nominal yang lainnya. Jadi walaupun nanti data yang kita miliki adalah datanya kategorikal atau data non-numerik, berarti kita harus ubah dulu ke dalam data numerik untuk bisa diolah di SPSS gitu ya. Karena SPSS sendiri tidak bisa membaca data kategorikal atau non-numerik, teman-teman. Jadi harus kita ubah dulu menjadi data numerik gitu ya. Nah, di sini kita nggak akan bahas apa sih uji chi-square dan bagaimana perhitungannya secara manual. Jadi kita akan menghitung uji chi-square ini dengan menggunakan SPSS, bukan dengan cara manual, teman-teman. Yang mungkin uji chi-square ini sudah dipelajari juga di mata kuliah sebelumnya, itu statistika bisnis ya, gitu ya. Nah, kemudian di sini chi-square sendiri apa namanya digunakan untuk jenis data kualitatif gitu ya. Jadi walaupun jenis datanya kualitatif, kita masih bisa menggunakan SPSS di dalam analisisnya, gitu ya. Kemudian dapat untuk satu sampel atau variabel atau lebih, gitu ya. Jadi intinya bisa untuk satu variabel ataupun lebih dari satu variabel, gitu ya. Nah, kemudian juga syarat dari chi-square sendiri yaitu bentuk tabelnya nanti nanti hasil outputnya adalah 2 kali 2 atau minimal ya. Jadi nanti akan ada judul kolom dan judul subkolom dan judul subbaris, teman-teman. Jadi apa namanya hasil outputnya seperti itu. Nah, chi-square sendiri di sini dipergunakan, teman-teman, untuk mengukur hubungan ataupun pengaruh antara dua variabel nominal. Jadi ada nggak sih hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya gitu ya. Jadi nanti di penelitian, khususnya di penelitian skripsi kalian juga apa namanya akan mencari hubungan antar variabel atau pengaruh antar variabel. Nah, salah satunya bisa menggunakan uji chi-square. Kemudian di sini kalau secara manual perhitungan uji chi-square seperti ini teman-teman, rumusnya x kuadrat sama dengan sigma, yaitu O dikurangi E pangkat 2 dibagi dengan E, di mana O itu adalah observed atau data yang didapat, dan E itu adalah expected atau data yang diharapkan. Tapi kita nggak akan menggunakan perhitungan manual ya, teman-teman. Jadi intinya nanti kita tuh ingin menganalisis hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Seperti di dalam contoh, misalnya di sini kita ingin meneliti atau ingin meneliti misalnya bagaimana atau apakah hubungan atau apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan hobi gitu ya. Misalnya apakah laki-laki itu lebih mempunyai hobi olahraga, sedangkan misalnya apakah perempuan lebih senang shopping untuk hobinya.
Nah, di sini masing-masing hobi ini memiliki jumlahnya masing-masing. Misalnya laki-laki suka olahraga ada 27, perempuan yang suka olahraga ada 13, dan seterusnya. Nah, dari data yang kita punya, kita akan uji chi-square apakah ada hubungan antara jenis kelamin dengan hobi atau misalnya tidak ada hubungan sama sekali antara jenis kelamin dengan hobi. Jadi entah itu laki-laki ataupun perempuan misalnya sama-sama suka olahraga ataupun perempuan dan laki-laki sama-sama suka shopping misalnya. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian sebelum kita melakukan uji chi-square, kita harus menuliskan hipotesisnya terlebih dahulu. Nah, minggu sebelumnya kan kita pernah membahas bagaimana uji hipotesis ya. Jadi hipotesis itu ada dua, yaitu kalau kita kaitkan dengan uji chi-square, untuk H0-nya misalnya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan hobi. Jadi nggak ada pengaruhnya sama sekali atau nggak ada hubungannya sama sekali antara jenis kelamin dengan hobi yang dimiliki. Nah, kemudian hipotesis alternatifnya atau hipotesis HA-nya yaitu misalnya terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan hobi. Jadi misalnya terdapat hubungan nih sebenarnya. Jadi misalnya laki-laki lebih senang olahraga, perempuan lebih senang shopping dan sebaliknya gitu ya. Nah, kita setelah membuat hipotesisnya, baru nanti kita menghitung uji chi-square-nya menggunakan SPSS. Nah, kebetulan kalau di sini uji chi-square-nya secara manual gitu ya. Jadi mengikuti rumus yang tadi sudah disebutkan, teman-teman. Tapi kita nggak akan membahas uji chi-square dengan cara ini ya, apa namanya, dengan cara manual. Kita akan melakukan uji chi-square dengan menggunakan SPSS di sini, gitu ya. Nah, di dalam SPSS pun simpel, teman-teman. Di dalam apa namanya, pengoperasionalannya, setelah data siap, kita hanya tinggal klik analyze, descriptive statistik, kemudian cross tab. Kemudian setelah itu kita centang chi-square, di percentage kita centang row, di count kita centang observer, gitu ya. Kemudian kita hanya tinggal klik OK. Itu aja sih teman-teman, nggak ribet gitu ya. Jadi simple aja. Nah, nanti hasil outputnya itu seperti ini, terdiri dari 3 tabel. Ada tabel cross tabulation, kemudian juga ada tabel chi-square test dan juga validation nanti ya kita bahas di dalam hasil output SPSS-nya gitu ya. Oke, itu secara konseptualnya teman-teman. Mungkin kita lanjut aja ke contoh soal atau latihan soal. Jadi uji chi-square-nya ada seperti ini teman-teman. Misalnya kita ingin menganalisis apakah misalnya ada sebuah penelitian yang ingin mengetahui apakah tingkat pendidikan investor tuh di sini misalnya ada diploma, sarjana, magister, doktor. Misalnya apakah ada hubungannya tingkat pendidikan investor dengan jenis investasi yang dimilih. Nah, di sini misalnya jenis investasinya ada deposito, saham, obligasi, reksadana, properti, gitu ya. Nah, jadi misalnya apakah diploma itu lebih senang investasinya ke deposito atau ke saham misalnya, ataukah yang bergelar doktor lebih senang investasinya itu ke apa namanya, ke properti misalnya. Nah, ada hubungan nggak? Gitu ya. Nah, di sini saya punya 60 responden. Masing-masing saya responden pertama, pendidikan akhirnya diploma, jenis investasi yang dipilihnya deposito, sampai dengan yang terakhir 60 misalnya tingkat pendidikan akhirnya doktor, investasi yang dipilihnya adalah properti misalnya. Nah, kemudian yang tadi saya sampaikan, karena apa namanya, SPSS itu tidak bisa membaca data numerik, data kategorikal, teman-teman hanya bisa membaca data numerik, kita harus ubah dulu gitu ya data kategorikal ini menjadi data numerik seperti ini yang di samping gitu ya. Di mana kita mengubah untuk variabel pertama diploma menjadi 1, kemudian juga misalnya apa namanya, sarjana 2, magister 3 dan dokter 4. Begitupun di variabel investasi kita ubah deposito menjadi 1, saham 2, properti 5 sampai properti 5 gitu ya. Nah, ini data yang sudah kita ubah gitu ya, teman-teman. Kemudian kita kopikan datanya saja
ke SPSS gitu ya. Nah, kita copy di sini ke SPSS. Kita buka SPSS-nya, jangan lupa teman-teman. Di sini kita buka SPSS-nya. Jadi nanti kalian di sini hanya tinggal mengikuti langkah-langkah yang sudah tadi kita bahas di sebelumnya ya di PowerPoint. Jadi hanya tinggal klik analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian cross tab. Nah, kemudian setelah itu kita centang di bagian selnya dan kemudian tinggal klik OK. Nah, kita sudah punya SPSS-nya di sini, data baru. Nah, kita kopikan di sini di bagian data view di baris pertama kolom pertama, gitu ya. Oke, setelah di copy, kita ke versi variable view. Di baris var triple 01, di sini kita ubah jadi gender, teman-teman. Karena kan tadi variabel pertamanya terkait gender. Sorry, bukan gender ya. Itu yang dicontoh di PowerPoint, tapi apa namanya? Tingkat pendidikan, gitu ya. Pendidikan, pendidikan aja ya, pendidikan, oh, kok pendudukan, pendidikan, gitu ya. Kemudian yang keduanya adalah ini ya, jenis investasi atau investasi gitu. Nah, di sini desimalnya kita ubah jadi 0. Untuk type dan width-nya kita biarkan saja default. Kemudian untuk di label, kita beri keterangan tambahan tingkat pendidikan. Kemudian untuk yang di baris keduanya kita berikan keterangan tambahan jenis investasi. Jenis investasi. Ya. Kemudian di kolom value-nya untuk tingkat pendidikan tadi kan satu adalah diploma gitu ya. Kemudian kita add dua adalah apa tadi sarjana gitu ya. Kemudian add. Kemudian tiga adalah magister. Kemudian kita add, kemudian 4 adalah doktor. Oke, kemudian kita add, kemudian oke. Nah, di value yang kedua, tadi kan satu merepresentasikan apa? Satu itu kalau kita lihat di soal, sebentar saya cek dulu. Di sini kalau di soal itu satu adalah deposito, gitu ya. Nah, kita, oke, sebentar teman-teman. Nah, satu adalah deposito, satu deposito, kemudian add, kemudian setelah deposito dua, tadi apa ya? Dua saham, kemudian add, tiga obligasi, kemudian add, empat reksadana, kemudian add, lima adalah properti, kemudian add, kemudian oke. Nah, data sudah siap teman-teman untuk kita uji chi-square gitu ya. Untuk kolom missing, kolom align, measure, sama row, kita biarkan pengaturan default. Kemudian kita hanya tinggal klik analyze di sini, kemudian descriptive statistik, kemudian cross tab. Di sini kita pindahkan variabel tingkat pendidikan ke row, jenis investasi ke bagian kolom. Kemudian kita hanya tinggal klik cell. Sorry, bukan sel teman-teman. Statistik. Kemudian kita klik uji chi-square di sini atau chi-square-nya. Kemudian continue. Baru kita klik cell. Kemudian kita klik observer. Kemudian di percentage kita klik row. Gitu ya. Ataupun misalnya kita ingin hasil lebih lengkap lagi gitu, komprehensif, kita bisa klik kolom dan total. Gitu ya. Kemudian di non-integer weight-nya kita klik round cell count. Sisanya tidak usah diklik. Kemudian continue. Kemudian klik OK. Nah, ini hasil outputnya. Ada tiga tabel. Ada tabel crash processing summary. Kemudian tabel cross-tab jenis investasi dengan tingkat pendidikan. Dan uji chi-square-nya.
Nah, kemudian kita pindahkan keseluruhan hasil output SPSS ini ke ini ya teman-teman ke Microsoft Word untuk diinterpretasikan. Nah, jadi untuk tabel cross processing summary di sini hanya menunjukkan jumlah data yang kita olah di dalam tabulasi tersebut. Gitu ya. Di sini ada 60, gitu ya, N-nya 60. Ya. Nah, di sini di tabel cross tab di sini eh, menunjukkan berapa sih sarjana yang investasi di deposito, yang di saham, yang di obligasi dan seterusnya sampai dengan doktor, teman-teman dimulai dari diploma tadi. Nah, untuk mengetahui apakah ada hubungan atau tidaknya antara variabel tingkat pendidikan dengan jenis investasi yang dipilih, kita lihat di sini di tabel chi-square test, yaitu di persen chi-square di sini di asymptotic signifikan di sini nilainya adalah 0,852 gitu ya. Nah, di sini jika signifikansinya kurang dari 0,05 terdapat hubungan yang signifikan antar variabel. Akan tetapi jika hasilnya signifikansinya lebih besar daripada 0,05, tidak terdapat hubungan yang signifikan. Nah, karena hasilnya itu 0,852, teman-teman, sesuai dengan hasil output SPSS tadi, yang notabene-nya lebih besar daripada 0,05, berarti H0 diterima dan H1 ditolak, yang artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan investor dengan jenis investasi yang dipilih. Jadi secara kesimpulan akhir, tidak terdapat hubungan yang signifikan gitu ya. Namun hasil ini perlu dicermati karena banyak sel memiliki expected count kecil sehingga akurasi uji chi-square mungkin kurang optimal. Jadi intinya kalau nilainya lebih besar daripada 0,05 di sini tidak ada hubungan. Jadi antara tingkat pendidikan dengan jenis investasi yang dipilih itu tidak ada hubungan. Jadi nggak ada pengaruhnya tingkat pendidikan dengan yang jenis investasi. Jadi mau doktor, mau diploma, misalnya masing-masing memiliki preferensinya sendiri terkait investasi yang dipilih. Gitu, teman-teman. Oke, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kemudian, mohon maaf saya berhalangan hadir. Kemudian minggu depan sampai ketemu lagi kita di mata kuliah yang sama, yaitu di aplikasi komputer statistik di sesi online ya. Jadi minggu depan kita sesi online dengan materi yang baru. Oke, saya akhiri. Sampai jumpa minggu depan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.